Nah, asparagus ini berbeda ya. Yang dipanen itu adalah rebungnya seperti ini. Nah, ini nanti kita akan panen rebungnya. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertemu lagi di Botani Channel. Pagi ini udara di tempat saya agak sedikit mendung nih, udah 3 hari mendung terus, sinar matahari juga enggan untuk keluar nampaknya. Tapi ya bias-bias masih ada. Pagi ini saya ingin sharing tentang salah satu tanaman yang mungkin ada yang sudah tahu atau tidak ya, tapi memang agak jarang ini. Ini adalah tanaman asparagus. Mungkin para sahabat Botani Channel pernah makan sup mungkin ya, sup asparagus yang begitu enak, atau mungkin apa. Nah, memang asparagus ini tidak familiar mungkin untuk sebagian orang. Karena memang asparagus ini tanaman yang memang bisa dikatakan tanaman yang agak mahal. Kenapa tanaman ini disebut tanaman agak mahal? Karena memang dari penanaman sampai panen dia itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sebuah sayuran ya. Nah, untuk asparagus ini seperti kita lihat di sini dibuat bedengan-bedengan seperti ini. Jadi pertama, kalau seandainya ingin menanam asparagus, yang pertama harus kita perhatikan adalah dari sinar matahari. Asparagus tidak menginginkan matahari yang langsung, sehingga saya membuat di sini semacam GH ya, tapi tidak full, kita tutup dengan plastik UV gitu di atasnya. Nah, kemudian dia juga memiliki keinginan untuk yang lembab, tempatnya agak lembab. Jadi ya salah satu tadi kenapa kita tutup naungi seperti itu juga untuk mencegah dari curah hujan, tapi dia tetap dapat sinar matahari bias-bias ya. Selanjutnya untuk asparagus ini perawatannya memang agak cukup harus telaten, karena dari benih sampai penanaman itu membutuhkan waktu seperti yang saya tadi sampaikan ya. Jadi kalau misalkan sekarang kita mau nanam tanaman asparagus ini, pertama kita misalkan dari bibit benih biji dulu, itu kita bibitnya akan kita semai ya, semai dari sekitar 3 mingguan asparagus itu akan muncul benihnya, benih daunnya. Nah, itu baru bisa kita tanam di bedengan seperti ini. Untuk bedengannya itu sendiri kita harus buat dipacul dulu, kemudian kita lakukan pertama kali mungkin diawali dengan puradan, campuran puradan dulu supaya hama-hama dalam tanahnya juga bisa hilang. Selanjutnya nanti tanah yang akan kita tanam harus dicampur dengan pupuk atau kompos ya. Nah, setelah itu nanti kita bikin bedengan-bedengan seperti ini. Ini nanti untuk penanaman asparagus. Satu bedengan ini 2 ya, biasanya 2 kanan kiri seperti ini. 2 bibit kanan kiri, nanti dari itu dia akan memunculkan batang-batang seperti ini. Batangnya ada yang 2, ada yang 3 gitu. Jadi untuk tanaman asparagus setelah ditanam di sini biasanya itu akan tumbuh tinggi, semakin tinggi. Nanti setelah tinggi kita harus membuat semacam tahanan seperti tali-tali seperti ini. Karena kenapa?
asparagus ini begitu jadi kalau tidak, kurang bisa tegak ya kalau tidak ada tahanan-tahanan seperti ini. Jadi supaya tidak kemana-mana daunnya, jadi kita buat tahanan seperti ini. Ini terbuat dari bambu, kemudian kesananya benang plastik ya, kemudian ini benang kain gitu. Nah nanti setelah sekitar 4 sampai 5 bulan itu tanaman bisa kita panen. Biasanya ada yang 4 bulan atau 5 bulan panen, tapi sebetulnya panen yang terbaik adalah bisa dilakukan pada saat 6 sampai 7 bulan. Tapi itu tergantung kondisi tanah. Kalau kondisi tanahnya bagus, itu bisa kita panen pada saat 4 atau 5 bulan. Kebetulan yang di saya di sini kemarin sekitar 4 bulanan, 5 bulan itu sudah dipanen gitu. Nah untuk selanjutnya perawatan apa lagi yang harus dilakukan untuk asparagus ini? Mungkin penyiraman itu dilakukan karena dia memang suka lembab tapi tidak suka becek, jadi disiramnya seminggu dua kali ya, disiramnya seminggu 2 kali. Kemudian untuk pemupukan itu kita lakukan 2 minggu sekali, dan untuk hama juga kita lakukan pencegahannya 2 minggu sekali, karena asparagus ini juga suka ada ulet, kemudian ada juga karena lembab dia jadi ada jamur biasanya gitu ya. Nah mungkin itu untuk perawatan asparagus. Oh ya, yang harus dilakukan perawatan asparagus nanti untuk servisnya. Nah servisnya ini yang agak repot karena kita harus membuang gulma-gulma di sekitaran bedengan ini. Jangan sampai banyak gulma, karena dengan banyaknya gulma asparagus nanti akan saling berbagi nutrisinya, saling berebut ya. Jadi harus dijadwalkan untuk pembersihan gulma-gulma di sekitar asparagus itu sendiri. Selain itu, pembersihan dahan-dahan yang sudah menguning atau kering seperti ibu itu tuh sedang melakukan. Jadi dibuangin asparagus, daun-daunnya dia buangin supaya daunnya tidak terlalu rimbun, sehingga bila mana daunnya tidak terlalu rimbun, nanti dia akan keluar tunas rebungnya gitu. Nah yang lain yang mungkin yang harus diperhatikan juga pembersihan, nanti kan akan keluar biji atau ini biji-biji daripada asparagus itu sendiri, jadi harus dibuangin. Di sini sebetulnya lagi udah nggak ada nih biji-bijinya. Ibu ini baru ngebersihin daun-daunnya ya. Jadi nanti kalau para sahabat petani ingin menanam asparagus, mungkin hal-hal seperti itu yang harus diperhatikan ya. Oh ya, asparagus ini daunnya seperti yang kita lihat seperti ini ya. Dia memiliki daun begitu panjang, begitu lembut ya, seperti jarum ya, seperti jarum. Tuh hijau dia, kecil-kecil. Dia daunnya seperti itu. Kemudian batangnya juga kayak kaku ya, sebetulnya batangnya kaku dan tidak ada berair, tidak isi air. Dia keras untuk batangnya ini, tapi dia begitu lentur ya, begitu lentur. Dahannya juga begitu lentur, makanya harus dilakukan penahanan. Nah biasanya asparagus yang baik untuk ditani itu kita biarkan 2-3 batang seperti ini, 2 atau 3 batang itu maksimal. Jadi biasanya kan nanti itu kan akan banyak tuh batang yang keluar, sebaiknya dibuang, karena ini batang utama yang 3 ini yang kita pertahankan, sehingga dia akan bisa mengeluarkan rebung asparagusnya seperti ini.
Karena yang dipanen itu bukan daunnya, para sahabat Botani Channel semua. Kalau sayuran yang lain yang dimakan, yang dipanen itu daunnya. Nah, asparagus ini berbeda ya. Yang dipanen itu adalah rebungnya seperti ini. Nah, ini nanti kita akan panen rebungnya. Kira-kira kalau sudah mencapai 10 sentian itu kita bisa panen. Nah, nanti di episode selanjutnya kita akan panen untuk rebung ya. Sekarang saya jelaskan untuk ininya dulu. Nah, untuk akarnya sendiri, asparagus ini dia di dalamnya ada akar yang rizoma ya. Dia, tapi akar-akar ini nanti juga akan akar dalam tanahnya akan mengeluarkan rebung seperti ini, sementara akar yang di luar tanahnya itu untuk ketahanan daripada batang induknya itu sendiri. Mungkin itu untuk tanaman asparagus yang biasa kita makan di supa-supa atau mungkin sup ya. Oh, ini nih ada bunga-bunganya asparagus seperti ini. Ini bunga asparagus, bisa kita lihat kecil sekali ya. Tuh, sangat kecil akarnya, bunganya. Nanti dia akan menimbul jadi bijinya kecil-kecil. Nanti kalau ada yang biji-bijinya nanti saya akan posting ya. Dan itu demikian sedikit sharing pagi ini tentang asparagus dari Botani Channel. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga ini bermanfaat buat kita semua dan khususnya buat saya sendiri. Like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.